mulai dari PL sampai perjanjian baru itu kan berpusat kepada keimamatan. Perbedaannya adalah di dalam perjanjian lama, keimamatan itu berporos pada Harun dan keturunannya atau Imam Lewi. Tetapi setelah Yesus datang, semua keimamatan itu disempurnakan pada pribadi Yesus. Jadi salah satu juga pentingnya mempelajari tentang keimamatan Yesus ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang seberang, mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Jadi untuk memahami makna kematian Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari keimamatan Yesus. Karena di dalam keimamatan inilah berbicara tentang penebusan, pengampunan, penghapusan dosa, itu terjadi. Itu yang sangat penting dipahami oleh kita dan semua orang Kristen tentang keimamatan Yesus ini. Dalam perjanjian lama, imam besar itu disebut dengan Kohen Gadol, ya, atau imam besar atau imam agung. Jabatan imam ini di dalam agama Yahudi merupakan jabatan yang paling tinggi, khususnya berkaitan dengan ibadah orang Israel. Imam besar Israel ini dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah, atau antara Allah dengan umatnya. Ini perlu. Jadi berbicara juga nanti Yesus kan salah satu tugasnya atau jabatannya atau peran kehadiran Yesus kan berbicara pengantara. Dan ini sangat berkaitan dengan posisi imam besar sebagai pengantara antara Allah dengan umat Israel, antara umat Israel dengan Allah. Dan ini tentu berkaitan di dalam ibadah Israel yang berpusat di tabernakel pada zaman Musa, kemudian setelah zaman Salomo, pusat peribadatan mereka itu di Bait Suci yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Bait Suci yang dibangun Salomo itu kan adalah kelanjutan dari Bait Suci yang dibangun oleh Musa di kemah tabernakel itu. Jadi di sini perlu sekali untuk diketahui orang Kristen tentang posisi keimaman besaran atau keimamatan atau imam besar di dalam konteks PL dalam penggenapannya di dalam pribadi Yesus sendiri. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi ini terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritus kurban tahunan di Bait Suci yang terletak di kota Yerusalem. Dalam ritus atau ibadah tahunan tersebut, hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruangan maha suci dari Bait Suci. Karena kan Bait Suci itu kan terdiri dari 3 ruangan. Ada namanya ruangan suci, ruangan maha suci, baru ruang pelataran. Atau ruang pertama itu ya, ada 3 bagian. Tetapi kalau untuk ruangan suci dan lain sebagainya itu imam-imam. Tetapi untuk ruangan maha suci yang di dalamnya ada tabut perjanjian itu hanya imam besar. Bahkan dikatakan imam besar itu diikatkan kakinya itu ada semacam giring-giring atau apa itu, lonceng. Kalau itu tidak bunyi berarti dia bisa mati di dalam. Itu penting. Jadi di dalam perjanjian baru yang tercatat menjabat sebagai imam besar itu ada imam besar Hanas, ada juga imam besar Kayafas ya. Jadi tentang jabatan keimamatan ini masih berlaku sampai tahun 70-an sebelum Bait Allah dihancurkan. Waktu itu banyak orang yang sana ya. Dan sampai di situ masih berlaku tentang keimaman besaran itu, tapi setelah itu tidak ada lagi. Sebagai ringkasan ini, imam besar itu berasal dari Lewi, harus keturunan Lewi ya. Dan ini bertindak sebagai wakil umat Israel kepada Tuhan. Jadi ketika umat Israel melakukan dosa, maka mereka datang kepada Tuhan melalui seorang imam besar atau seorang imam.
Dan kita lihat bahwa Lewi itu di dalam kitab Perjanjian Lama tidak mendapat pembagian dalam tanah Kanaan. Tetapi mereka di sini memiliki peran sendiri dalam ibadah, bahkan juga nanti mereka menjadi hakim, mereka juga menjadi pengantara antara Allah dengan umat Israel. Nah, mereka bertindak sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan kehendaknya umat Israel, dan mereka melayani di tabernakel atau di bait Allah. Mereka bertindak juga sebagai mediator yang menghubungkan antara umat Israel dengan Tuhan, di mana Tuhan itu hadir menampakkan diri di kemah suci itu ya, dengan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tadi saya sudah katakan hanya imam besar yang masuk ruangan Maha Kudus. Tidak boleh sembarangan orang. Dan juga hakim imam besar atau imam-imam itu menjadi hakim memberikan putusan atas persoalan umat Israel. Makanya di zaman Yesus, ketika ada orang kusta, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu. Artinya apa? Karena para imam yang menentukan ketahiran atau berbagai persoalan-persoalan Israel pada waktu itu. Itu ya. Sekarang kita berbicara tentang berkaitan dengan keimamatan ya. Ini tadi yang saya sebutkan itu, ini namanya ada ruangan suci, ruangan ini halaman apa pelataran, ini ya pelataran bait suci, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Kalau di sini imam-imam, tapi kalau di sini hanya imam besar. Ya, itu kalau kita mau dari ini. Jadi kita belajar di sini tentang keimamatan dan hukum kurban. Ini minggu lalu sudah saya singgung ini ya. Ibadah dengan cara mempersembahkan kurban sebenarnya ini telah dipraktikkan sejak zaman Adam ya. Di mana ketika Adam jatuh dalam dosa kan kurban itu dikerjakan oleh Allah. Di mana dikatakan kulit binatang menjadi pakaian mereka. Dan nanti kurban yang terakhir juga dikerjakan oleh Allah. Bagaimana? Melalui Yesus Kristus. Kurban yang pertama tidak disebutkan apa binatangnya, tetapi itu menjadi prototipe, gambaran atau nubuatan kepada Yesus yang menyempurnakan. Jadi kurban pertama dikerjakan Allah, kurban kedua terakhir juga dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Kemudian di zaman Habel, di zaman Nuh, di Abraham, zaman Yakub. Dan kalau kita belajar Alkitab, ibadah dengan mempersembahkan kurban ini menjadi lebih jelas di zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan di tabernakel. Jadi di tabernakel ini yang dipersembahkan ada 5 jenis. Ini bisa dibaca di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Korban sajian ini bicara tentang meja roti sajian. Yang lainnya korban penghapus dosa, korban penebusan, korban bakaran, ini berbicara tentang pengorbanan binatang ya. Seluruh kurban persembahan ini dipersembahkan di tabernakel yang dilakukan oleh para imam, yaitu Imam Besar Harun dan keturunannya. Jadi tidak boleh kepada yang lain. Seluruh tatanan ibadah korban tersebut digenapi dan disempurnakan dalam kehadiran Yesus, dalam karya Yesus. Jadi seluruh kurban-kurban yang dilakukan di tabernakel ini sudah disempurnakan di dalam pengorbanan Yesus. Jadi ini sangat penting memang memahami tentang keimamatan dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan Yesus sebagai imam besar agung. Itu dulu ya saya sampaikan. Baru kita lihat ya, di dalam PL tadi ada kurban yang saya sebutkan 5 tadi, yaitu kurban bakaran, Imamat pasal 1, baru kurban sajian, itu Imamat pasal 2, kurban keselamatan, Imamat pasal 3, kurban penghapusan dosa, pasal 4 dan pasal 5 ayat 13, dan kurban penebusan salah, itu Imamat pasal 5 ayat 15 sampai 6 ayat 7. Seluruh kurban-kurban ini menunjukkan kepada pengabdian yang sempurna kepada Allah. Dan ini digenapi di dalam pribadi Yesus.
Karena Yesus adalah pribadi yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah secara sempurna. Kurban sajian artinya di sini dia mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Maka kita melihat bahwa Yesus karakternya sempurna dan menyempurnakan semuanya ini ya. Kurban keselamatan artinya di sini dia membawa perdamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Dari sini kita melihat ya, kurban keselamatan dalam PL itu kan antara Israel dengan Allah. Tetapi disempurnakan, digenapi oleh pribadi Yesus menjadi perdamaian antara Allah dan manusia plus antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi di dalam Yesus tidak lagi dibatasi oleh kepada bangsa tertentu, tapi kepada semua bangsa. Ayat-ayatnya di sini ya. Di sini saya tidak bacakan apa ayatnya ini. Baru kurban penghapus dosa, artinya dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas kayu salib. Maka Yesus itu menghapuskan dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah. Baru dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Maka disebut kurban penebusan salah, kurban penghapusan dosa. Jadi kurban-kurban yang ada di dalam tabernakel atau di bait Allah yang dikerjakan yang 5 ini, semuanya ini disempurnakan pada pribadi Yesus sendiri. Jadi sangat jelas ya, konsep keimamatan berkaitan dengan keselamatan di dalam iman Kristen. Jadi berbicara keselamatan, maka kita berbicara Yesus sebagai imam. Karena imam itu mendamaikan kita dengan Allah, bahkan juga mendamaikan kita dengan sesama. Di situ ya. Mari kita melihat dulu benang merah keimamatan Harun yang disempurnakan oleh Yesus. Karena di dalam Alkitab dikatakan imam besar di dalam perjanjian lama dengan imam besar di perjanjian baru. Imam besar perjanjian lama itu berbicara tentang keimamatan Harun ya, dan keturunannya. Kita lihat latar belakang keimamatannya. Keimamatan imam besar Harun itu adalah imam perjanjian keturunan, yaitu harus dari keturunan Lewi. Ini bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 51. Tetapi imam perjanjian Yesus itu adalah imam perjanjian Melkisedek. Kenapa? Karena Yesus keturunan Yehuda. Sedangkan imam besar di dalam kitab PL semuanya, mulai zaman Musa, itu harus keturunan Lewi. Tetapi Yesus bukan dari keturunan Lewi, tetapi keturunan Yehuda. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus imam besar atas merupakan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek ini bukan keturunan Lewi, tetapi dia adalah seorang imam besar. Yesus juga menjadi imam besar bukan karena keturunan Lewi. Ya. Mari kita melihat juga pribadi sang imam. Jadi imam besar ini imam yang memiliki keterbatasan. Jadi imam besar Harun ini memiliki keterbatasan ya. Bahkan dia juga mempersembahkan pengampunan dosa buat dirinya, buat keturunannya, dan buat bangsa Israel. Tetapi Yesus itu imam yang sempurna dan mulia. Dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna, bukan untuk dosanya, tetapi untuk dosa umat manusia. Nah, di situ. Makanya dikatakan keimamatan Harun ini disempurnakan di dalam keimamatan Yesus. Maka dikatakan kan Yesus ini kan kurban yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar Harun itu setiap 1 kali setahun di ruangan Maha Suci. Bahkan ada korban-korban lain yang dilakukan pagi dan petang yang kerjakan di tabernakel atau di bait Allah. Kita lihat jabatannya ya. Imamat daripada imam besar Harun ini beralih kepada keturunannya. Jadi kalau imam besar sudah meninggal, maka dilanjutkan oleh keturunannya. Sedangkan imamat Yesus sebagai imam besar tidak beralih, sebab imamatnya sempurna dan menyempurnakan keimamatan Lewi. Makanya Yesus itu kan menjadi imam besar untuk
selama-lamanya. Sedangkan imam besar Harun itu berbatas seumur hidup mereka. Jadi di sini ya, yang harus kita lihat perbedaannya baru, pelayanan keimamatannya kita lihat. Imam besar Harun dan keturunan atau imam besar di dalam kitab PL itu mengadakan kurban setiap hari untuk dirinya dan untuk umat Israel yang berdosa. Semua ayat-ayatnya nanti bisa dibaca sendiri. Sedangkan Yesus itu mengadakan kurban satu kali untuk selamanya bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kalau ini sekali setahun, bahkan ada yang setiap hari, tetapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi berbicara keimamatan Yesus ini adalah keimamatan yang kekal. Sekarang kita tidak butuh lagi yang namanya imam besar untuk membawa kita, mengampuni dosa kita dan sebagainya, yang berasal dari keturunan Lewi. Tetapi kita sudah cukup dengan Yesus sendiri. Oke. Ya. Kita lihat lagi di sini masa bakti keimamatannya. Ya. Masa bakti keimamatan di sini, imamatnya Lewi atau Harun atau imam besar dalam PL sampai datangnya Yesus itu, imamatnya itu berlaku di bumi dan berlaku hanya seumur hidupnya. Jadi tidak berlaku sampai ke surga ini. Hanya di bumi, ketika mereka mati, mereka sudah selesai. Ketika mereka juga naik ke surga, mereka tidak menjadi imat kita juga, mempersembahkan korban, enggak lagi. Tetapi Yesus ini imamatnya itu berlaku di bumi dan berlaku di surga untuk selamanya. Sampai hari ini Yesus menjadi imam besar agung kita. Dia sudah berkorban untuk mengampuni kita, menebus kita, dan di surga dia juga menjadi imam kita, karena dikatakan kan Yesus pengantara. Tadi saya sudah sebutkan bahwa imam besar Harun itu pengantara Allah kepada umat Israel, pengantara umat Israel dengan Allah, bahkan menjadi mediator, penghubung yang dipakai oleh Allah. Dan Yesus pengantara kita kepada Bapa di surga. Ya, jadi salah satu karya yang dikerjakan Yesus adalah pengantara. Bahkan Yesus pengantara satu-satunya yang pasti. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang untuk membawa kita kembali kepada rencana Allah, bahwa kita menjadi pusat programnya di tengah-tengah seluruh alam ciptakan. Sekarang kita melihat otoritas keimamatan. Otoritas keimamatan Harun itu, kurban yang dipersembahkan itu untuk mengingatkan akan adanya dosa dan dilakukan berulang-ulang. Jadi pengorbanan itu mengingatkan manusia bahwa manusia berdosa dan manusia membutuhkan keselamatan, membutuhkan Mesias, bahkan mereka mengharapkan Mesias. Itu makna kurban di dalam perjanjian lama. Ketika kurban itu dipersembahkan, maka mereka mengingat bahwa mereka orang berdosa, mereka butuh belas kasihan Allah, dan mereka menantikan Sang Mesias yang menjadi juru selamat mereka. Jadi setiap mempersembahkan kurban itu yang mereka ingat di situ. Tetapi Yesus, keimamatannya kita lihat, pengorbanan Yesus ini telah mengampuni, menguduskan manusia satu kali untuk selama-lamanya. Otoritasnya itu ya. Jadi kalau di dalam PL itu mengingatkan manusia akan adanya dosa untuk mendapatkan perkenanan dan pengampunan dari Allah, tetapi melalui Yesus, pengorbanan ini telah mengampuni, telah menguduskan semua manusia satu kali untuk selamanya. Bisa dibaca nanti ini ayat-ayatnya ya, bisa diperhatikan. Jadi kita melihat di sini sangat relevan atau sangat sesuai dengan mulai dari PL sampai KPB dalam konsep tentang keimamatan yang berkaitan dengan keselamatan, pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah. Jadi umat PL itu kan kalau mereka ingin mendapatkan pengampunan dosa, mereka sadar mereka berdosa melakukan kesalahan, maka mereka datang kepada Allah melalui imam, melalui imam besar untuk mendapatkan perkenanan, pengampunan, pemulihan. Tetapi sekarang semua peran imam besar dalam konteks PL itu sudah ada di dalam Yesus.
Kita tidak lagi mempersembahkan kurban dalam bentuk binatang, atau kita tidak datang lagi kepada orang yang memiliki jabatan, tetapi kita langsung kepada Allah melalui Yesus itu sendiri. Dan ini sangat sesuai yang dikatakan Yesus, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya di dalam Yesus ini kita mengalami perdamaian. Kita mengalami mendapatkan pengampunan, mendapatkan perkenanan Allah. Jadi keimamatan ini penting sekali, harus dipahami oleh orang Kristen supaya mengerti tentang apa sih arti Yesus sebagai imam besar. Apa sih arti Yesus sebagai pengantara? Apa artinya Yesus sebagai penebus manusia yang berdosa? Itu berkaitan dengan posisi Yesus sebagai imam besar. Nah, kita lanjut lagi, ya. Sekarang bagaimana respon kita terhadap pengorbanan atau keimamatan Yesus? Ini yang perlu untuk direnungkan, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di sini pakai istilah tabir, ya. Karena memang di ruangan suci dengan ruangan maha suci itu ada tabir. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka tabir itu sobek. Dan itu sobeknya dari atas ke bawah. Artinya Allah sendiri yang menyingkapkan tabir itu lewat kematian Kristus. Maka di dalam Kristus tabir itu sudah langsung kita ke Tuhan. Di situ, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau di umat PL itu, ya, orang tidak bisa masuk ke tempat yang maha kudus itu untuk langsung menghadap Allah mempersembahkan kurban, tapi harus melalui iman. Tetapi sekarang Yesus datang, kita langsung berhadapan dengan Allah melalui Kristus. Ya. Dan tabir itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yesus, dengan kematiannya, dengan pengorbanannya, dengan karyanya, maka kita langsung berhadapan dengan Allah di dalam Dia. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oke. Karena itu dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita bersyukur Yesus imam besar yang sudah mendamaikan kita dengan Allah, yang sudah menebus kita, yang sudah menjamin keselamatan bagi kita. Dia menjadi pengantara kita yang pasti dengan Allah. Bahkan kan di dalam doa Yesus mengatakan, barang siapa meminta kepada Allah dalam namaku, Bapakku akan memberikannya. Baru dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang pertama, poin pertama kedua ini berbicara tentang bagaimana kita berpengharapan, bagaimana kita dekat dengan Allah. Kemudian poin yang ketiga, saling memperhatikan. Ini berbicara bahwa lewat Kristus atau di dalam Kristus, melalui karya Kristus, maka kita didekatkan juga dengan sesama kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi respon kita terhadap keimamatan Yesus ini, kita bersyukur dan mari kita hidup di dalam karya yang sudah dikerjakan Yesus. Dia penebus kita, Dia imam besar agung kita, Dia pengantara kita, Dia sudah membuka jalan langsung kepada Bapa melalui dirinya. Dan di sini kita perlu saling menasihati, ya, dan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sekarang berbicara dunia tak menentu, ya, dengan adanya berbagai persoalan, baik politik, terlebih adanya pandemi, ada banyak orang sekarang bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi harus saling menasihati, semakin giat melakukan hal yang memuliakan Tuhan,
sebagai rasa syukur atas apa yang sudah dikerjakan Yesus. Kita lihat lagi di sini bahwa dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu, ya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman bagi dia yang menolak karya Allah, Roh Kudus, ya. Jadi itu yang bisa sampaikan. Nanti kita bisa baca itu di kitab Petrus, ya. Kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Yesuslah maka penebusan, pengampunan, keselamatan. Jadi keimamatan Yesus sebagai imam besar ini menjadi dasar pengharapan, dasar kebenaran tentang keselamatan, pengampunan, tentang penebusan kita peroleh secara pasti. Itu nanti kita bisa perdalam hal ini di dalam diskusi kita pada sesi kita malam hari ini. Jadi benang merah keimamatan Yesus ini memang benar-benar menjadi dasar keselamatan bagi orang Kristen. Banyak orang, saudara-saudara kita seberang, kan tidak mengerti makna kematian Yesus. Karena mereka tidak memahami atau tidak memiliki yang namanya makna kurban. Walaupun mereka melakukan ibadah kurban, apa artinya? Yang penting potong hewan, bagi-bagi ke tetangga, makan bersama. Padahal di dalam kekristenan, kurban itu berbicara tentang sebuah penebusan, berbicara tentang sebuah keselamatan, berbicara tentang sebuah materai janji, pengharapan akan Mesias. Maka dikatakan di dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan, tidak ada penyucian dalam konteks perjanjian lama tanpa adanya pengampunan. Ini menegaskan tentang konsep penebusan bagi manusia, konsep keselamatan bagi manusia tidak bisa dilepaskan yang namanya Yesus sebagai imam besar agung yang mendamaikan kita dengan Allah, yang menebus kita, membebaskan kita, mendamaikan kita dengan sesama melalui pengorbanan yang dikerjakan satu kali selama-lamanya, yaitu di dalam dirinya melalui kematiannya, darahnya tercurah secara sempurna untuk menjadi tebusan bagi setiap umat manusia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada diskusi. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau ada yang mau dikurangkan, kita diskusikan atau bagaimana. Silakan. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih, Pak Erwin. Betul ya, Pak Erwin. Jadi memang di sini kelihatan sekali benang merah ya tadi Pak Erwin jelaskan antara bagaimana seorang imamat itu yang dari suku Lewi itu yang diwakilkan dengan Harun, kemudian kita di dalam perjanjian baru, karena kita adalah umat perjanjian baru itu terwakilinya oleh Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan saya ini Pak Erwin, apakah yang saya bisa bilang ini seremonial Pak ya, seremonial di dalam keimamatan Harun ini masih berlaku sampai sekarang bagi mereka yang berbangsa Yahudi Pak? Itu pertanyaannya Pak. Kalau dikatakan apakah masih berlaku untuk orang Yahudi, tanya begini, Allah kan sudah tidak ada. Iya. Allah tidak ada. Tabernakel itu katakan putus Pak Erwin, putus dia suaranya Pak Erwin. Iya. Maaf Pak Erwin, iya. Kurang jelas. Kalau di bangsa Israel, kalau saya ya yang saya tahu, kan Bait Allah sudah tidak ada sejak tahun 70. Bahkan yang menjadi keturunan Lewi yang murni pun sampai hari ini, kalau setahu saya, belum bisa ditemukan. Nah, jadi sebenarnya pengharapan daripada bangsa Israel itu kan hadirnya Sang Mesias. Dan kalau kita tidak butuh lagi hal itu, karena sudah disempurnakan, digenapi oleh Yesus.
Karena kan Yahudi kan sejak tahun 70 itu kan berapa juta mereka dibunuh itu. Dan kemudian mereka bersetelah di mana-mana.